Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akbar dari 37KS BB Robot Indonesia. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang penggunaan salah satu tools yang akan sangat sering kita gunakan pada saat kita melakukan praktikum elektronika, termasuk nanti praktikum Arduino. Nah, ini adalah apa yang disebut dengan nama protoboard, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama breadboard. Protobot ini fungsinya sesuai dengan namanya digunakan untuk membuat prototipe dari sebuah rangkaian. Jadi sebelum kita merangkai rangkaian-rangkaian elektronika dan menyodernya dalam sebuah PCB, kita bisa melakukan uji coba dulu dengan menggunakan papan breadboard ini. Nah, kelebihan dari papan breadboard ini, dia sudah memiliki titik-titik lubang, di mana titik-titik lubang ini sudah kompatibel dengan banyak sekali komponen-komponen elektronika yang ada di pasaran. Misalnya seperti LED, ya, untuk LED kita cukup memasangkannya seperti ini, dia sudah bisa terpasang. Nah, tentu ada aturan dalam penggunaan breadboard ini, dan kita lanjut ke pembahasan tentang strukturnya dan juga bagaimana cara kita menggunakannya dalam pembuatan prototipe elektronika. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan bahas bagaimana sebenarnya struktur dari protoboard ini. Nah, di sini dalam protoboard terbagi dalam 3 blok utama, yaitu bagian atas, bagian bawah, dan bagian tengah. Nah, untuk struktur yang bagian atas dan bagian bawah ini digunakan untuk jalur supply daya atau digunakan untuk jalur positif dan negatif dari sumber tegangan. Apakah itu dari baterai atau dari adaptor dan sumber tegangan lainnya. Untuk yang bagian atas dan bagian bawah ini, dia tersambung berdasarkan baris. Jadi jika teman-teman lihat di sini tanda positif dan negatif, nah untuk yang positif ini dari titik yang sini sampai titik yang sini ini terhubung. Jadi di bawahnya ada plat tembaga yang menghubungkan antara titik-titik ini. Nah, demikian juga untuk yang jalur negatif. Dia terhubung dari titik ini sampai dengan titik yang di sini. Ini terhubung dengan plat tembaga pada jalur ini. Demikian juga untuk yang bagian bawah. Yang positif tersambung dari sini sampai dengan titik sini. Yang negatif tersambung dari titik ini sampai titik ini. Sedangkan untuk yang negatif dan positif ini tidak terhubung sama sekali. Demikian juga yang ini negatif dan positif di sini tidak terhubung sama sekali. Kita lanjutkan lagi bagaimana untuk struktur yang di tengah. Nah, untuk struktur yang di atas dan di bawah tadi dia tersambung berdasarkan baris, sedangkan pada bagian tengah ini dia justru tersambung berdasarkan kolom. Jadi di sini ada beberapa baris dan kolom. Ada baris A, B, J, ada 10 titik. Lalu kemudian dari titik 1 sampai 30 itu adalah kolomnya. Nah, sedangkan untuk kolom di bagian sini, katakanlah kita punya kolom di sini. Nah, garis dari titik ini sampai titik ini tersambung. Demikian juga di sebelahnya dari sini ke sini ini tersambung. Dari sini ke sini ini terhubung. Sedangkan untuk antar kolom ini tidak tersambung. Jadi untuk menyambungnya tentu kita menggunakan komponen elektronika nantinya yang kita pasangkan. Untuk garis yang di tengah ini artinya membedakan bagian tengah yang atas ini dengan tengah yang bawah ini. Artinya kolom pada bagian yang atas ini tidak tersambung dengan kolom yang di sini. Nah, inilah struktur dari protoboard yang bisa kita manfaatkan dalam merangkai
rangkaian elektronika kita. Oke, sekarang kita coba merangkai rangkaian elektronika sederhana berdasarkan skema yang kita coba praktekkan dan demonstrasikan ke papan PCB ini. Oke, baik teman-teman, di sini katakanlah kita punya sebuah rangkaian sederhana dengan skema seperti ini. Kita merancang sebuah rangkaian untuk menyalakan sebuah LED ya. Nah, dengan sumber tegangan 5 volt, lalu kita hubungkan dengan resistor dan LED ini, kita harapkan LED ini akan menyala. Untuk itu kita membuat prototipenya di sini dalam protoboard kita menggunakan skema ini sebagai panduannya. Oke, kita langsung lanjutkan saja. Nah, di dalam rangkaian ini kita membutuhkan voltase 5 volt. Untuk voltase 5 voltnya kita gunakan saya menggunakan casan ya, yang sudah saya modifikasi, yang satu untuk kabelnya menjadi positif dan satu untuk negatif. Nah, cara untuk memasangnya sederhana saja, teman-teman bisa pilih di sini menggunakan yang di bagian atas ataupun yang di bagian bawah. Nah, untuk positifnya katakanlah saya menggunakan yang di bagian atas. Teman-teman tinggal colokkan pada bagian atas. Dan untuk negatifnya saya menggunakan yang di bagian bawah. Teman-teman bisa juga tetap menggunakan yang bagian sini ya untuk negatifnya, tapi saya lebih suka menggunakan yang di bawah supaya jauh jaraknya, jadi tidak mudah terjadi konslet atau mudah nanti dalam troubleshooting rangkaian. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi, kita perhatikan lagi skemanya. Dari titik positif baterai ternyata kita memiliki resistor, kita hubungkan ke sebuah resistor. Maka sekarang kita tinggal pasangkan resistor ini. Oke, di sini kita punya sebuah resistor yang kita hubungkan ke kaki positif dari rangkaian. Kaki yang satunya kita hubungkan di salah satu titik yang terhubung dengan jalur positif. Oke, dan satunya lagi kita masukkan ke salah satu kolom di bagian tengah ya, di mana saja itu. Oke, langsung kita lanjutkan ke skema selanjutnya. Setelah kita sudah memasang resistor, sekarang dari resistor kita hubungkan ke kaki positif dari LED, maka kita membutuhkan sebuah LED untuk rangkaian ini. Nah, ini LED-nya sekarang kita hubungkan dengan salah satu kaki dari resistor. Nah, kita bisa menghubungkan dalam satu jalur yang terhubung dengan salah satu kaki resistor ini. Nah, di sini kita bisa gunakan titik yang ini atau titik yang ini, terserah yang mana yang bisa teman-teman gunakan. Nah, sekarang di sini saya coba gunakan yang ini saja. Lalu kemudian satu kakinya saya pindahkan ke kolom lainnya dari breadboard ya. Jadi kaki yang ini dan kaki yang ini tidak terhubung, dia terhubung melalui dioda ini, melalui LED ini. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam skema. Setelah sudah melalui LED ini, dari kaki negatif LED kita hubungkan ke kutub negatif dari sumber tegangan. Nah, untuk melakukan itu kita juga bisa memilih salah satu kaki yang terhubung dengan kaki LED ini. Selama dia terhubung, teman-teman bisa pilih titik yang ini, yang ini, yang ini, atau yang ini. Terserah teman-teman, ini bisa digunakan semua selama dia terhubung dengan kaki ini. Nah, katakanlah misalnya saya menggunakan yang di sini ya. Intinya kita hubungkan dia dengan jalur negatif. Nah, untuk jalur negatif juga kita bisa memilih salah satu dari seluruh titik yang ada di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, terserah di mana saja selama dia terhubung dengan jalur negatif.
Nah, di sini saya coba hubungkan, ini langsung menyala karena sumber powernya sudah saya colokkan ke sumber listrik. Nah, beginilah cara kita untuk merangkai rangkaian elektronika yang awalnya dari skema rangkaian, lalu kemudian kita coba terjemahkan ke dalam rangkaian secara fisik. Nah, kelebihan dari protobot ini, tanpa kita melakukan soldering atau kita memasang rangkaian ini pada PCB dan merakitnya, menyoldernya ke papan PCB, kita sudah bisa melakukan uji coba dan meyakinkan kita bahwa rancangan skema yang kita buat apakah benar-benar bekerja atau tidak. Nah, karena nanti dalam praktikum-praktikum kita tentang belajar robotik, terutama nanti penggunaan Arduino, modelnya adalah praktikum, jadi penggunaan protobot ini akan sangat penting untuk kita pahami. Oke teman-teman, demikian untuk video kita kali ini tentang struktur dari protobot dan contoh penggunaannya dalam menguji coba skema rangkaian yang kita rancang. Dan terima kasih telah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa pada video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.